Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dinamika integrasi dan tantangan dalam membangun integrasi. Nama saya Taufik Hodar Trianto, nomor induk mahasiswa 201100004. Dalam dinamika integrasi nasional ada 5 bagian yang akan dijelaskan. Sebelum kita masuk ke 5 bagian tersebut, mari kita mengingat sejarah-sejarah yang ada di Nusantara khususnya untuk membangkitkan rasa integrasi kita, rasa nasionalisme kita bahwa kita adalah suatu bangsa. Kita harus saling bersatu, saling berintegrasi untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbanyak suku-suku, bangsa, dan budaya. Sehingga dari perbedaan bangsa, suku-suku, dan budaya, dan berbagai macam menimbulkan suatu integrasi. Karena perbedaan tersebut jika kita satukan akan muncul suatu keindahan seperti yang terjadi di Indonesia. Kita terbiasa dengan integrasi perbedaan bahasa, kita sudah terbiasa dengan perbedaan ras, suku, kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya mudah membangun integrasi di bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah integrasi wilayah. Wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari 17.000 pulau dan masih banyak lain. Ini membuat kita harus berintegrasi, kita harus bersatu agar menjadi bangsa yang kuat. Kita lihat sejarah sejenak ketika era penjajahan masuk. Kita masih berpecah-pecah menjadi bangsa-bangsa, menjadi kerajaan-kerajaan kecil, sehingga mudah untuk diadu domba. Politik Belanda yakni divide et impera, politik adu domba. Mereka mengadu domba dengan kerajaan, diadu domba dengan saudaranya, diadu domba dengan kerajaan lain. Itu membuat integrasi pada saat itu belum ada, sehingga mudah sekali menguasai bangsa Indonesia. Nah, ini yang membuat Belanda mudah menguasai Indonesia. Kemudian beberapa saat ketika kita menderita yang lama dijajah, muncullah rasa ingin terbebas dari penjajahan. Nah, rasa sesama antar wilayah, sesama ingin merdeka dari penjajahan ini terwujudlah integrasi nasional. Muncullah banyak-banyak organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, ada Budi Utomo, ada dan masih banyak lain. Baik organisasi Islam juga ada seperti Sarekat Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, dan masih banyak lain. Yang membuat muncul rasa integrasi nasional. Selanjutnya adalah integrasi nilai. Integrasi nilai di Indonesia itu bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika, bersumber dari Pancasila. Kita harus memahami bahwa nilai pokok yang ada di bangsa Indonesia adalah Pancasila, sudah ada di Pancasila, yang sudah menjadi final, tidak bisa diubah-ubah lagi. Kita melihat sejarah, banyak nilai-nilai dari pahlawan yang kita bisa teladani. Kaum Islam ikhlas agar bangsa ini menjadi bangsa yang republik, bangsa yang nasionalis, bukan bangsa Islam. Begitu pula dengan yang lainnya. Ini demi bangsa Indonesia, demi kesatuan Indonesia. Mereka korbankan rasa kelompok, rasa individual demi bangsa. Kita harus teladani, ini penting. Teladani ini agar bangsa ini tetap berintegrasi.
Selanjutnya adalah integrasi elit massa. Ini sering terjadi, apalagi menjelang pemilihan itu sok-sok elit politik itu seakan-akan bersatu dengan masyarakat. Kita teladani presiden kita yang sering belusukan itu menunjukkan kedekatan dengan rakyat. Ini bisa kita teladani. Kita harus dekat dengan teman kita, dekat dengan siapapun, dekat dengan guru kita, dekat dengan saudara kita harus bersatu berintegrasi. Selanjutnya adalah integrasi tingkah laku. Indonesia terkenal dengan tingkah laku yang sangat baik, sangat sopan dan santun, dan bahkan teramah sedunia dengan kesopanannya. Bahkan ketika Belanda dan Jepang datang pertama kali ke Indonesia, kita berbaik sangka mereka akan berbuat baik kepada kita, padahal niat mereka buruk. Bahkan ketika mereka berbuat buruk kepada kita tetap, bangsa Indonesia itu kita berbuat baik kepada mereka. Meskipun ada rasa pemberontakan tapi tidak besar. Nah, kenapa dari 5 ini kenapa kok kita bisa dijajah? Padahal kita memiliki 5 syarat yang bisa menunjukkan kita bisa berintegrasi yang sangat kuat. Nah, karena kita dulu belum berintegrasi. 5 integrasi itu masih terpisah-pisah, tidak menjadi satu. Kita tidak bersatu antar bangsa, antar suku. Kita tidak bersatu antar wilayah, bahkan tetangga kita, tetangga kerajaan itu kita bermusuhan. Kita tidak bersatu karena memiliki nilai dan ideologi berbeda-beda. Ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Islam, ada kerajaan yang lain. Kita tidak bersatu antara elit, apalagi elit politik sekarang itu berpisah-pisah sehingga mudah dipecah belah. Juga kita tidak bersatu dalam tingkah laku. Contoh, budaya Jawa dengan budaya Sunda dengan budaya Sumatera itu berbeda. Nah, dengan perbedaan tersebut kita bisa menghasilkan kesatuan atau integrasi yang sangat hebat. Bahkan bangsa Indonesia itu sejak dulu bisa menjadi besar. Contoh ketika Mahapati Gajah Mada itu sudah menaklukkan Nusantara plus hampir se-Asia Tenggara. Itu dengan politik integrasi mata uang. Negara-negara di Nusantara menggunakan mata uang Majapahit sehingga berintegrasi dengan kerajaan Majapahit yang saat ini digunakan Amerika, yakni dengan dolar. Berarti Amerika itu meniru sejarah dari Indonesia, belajar dari sejarah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dulu adalah bangsa yang pintar, sejak dulu bangsa yang hebat, sejak dulu bangsa yang cerdas. Namun diadu domba seakan-akan ada leluhur kita bodoh, leluhur kita gampang dipecah belah, leluhur kita adalah yang buruk-buruk pokoknya. Apalagi di era penjajahan Belanda itu politik mereka kan divide et impera, adu domba. Mereka mengubah buku-buku sejarah. Bahkan mereka mengubah kitab-kitab seperti yang selama ini terjadi adalah Sunda dan Jawa adalah musuh, padahal pada yang sebenarnya adalah tidak. Itu adalah rekayasa sejarah yang dibuat oleh Belanda. Banyak hal ini yang tidak dimengetahui. Belanda datang itu bukan hanya menjarah sumber daya, tapi juga kebudayaan kita. Contohnya universitas yang mempelajari sejarah Indonesia itu adanya di Belanda. Yang mempelajari bahasa-bahasa di Indonesia sejak dulu adanya di Belanda. Itu menunjukkan bahwa Belanda itu sebelum menjajah Indonesia itu mempelajari dulu bagaimana kita bisa menjajah di sini lama. Kita telusuri bagaimana leluhur mereka, bahasa leluhur mereka. Bukan Indonesia itu tidak bisa membaca, tapi Indonesia sudah menciptakan aksara sendiri.
menciptakan tulisan sendiri. Jadi ketika membaca tulisan Latin, tulisan Inggris itu bingung, tulisan Belanda bingung karena mereka mempunyai tulisan sendiri. Bahkan alat musik pun lebih maju di Indonesia, bisa menciptakan alat musik dari logam. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai pemuda bangsa, bahwa Indonesia adalah sejak dulu bangsa yang besar. Kita harus belajar dari leluhur-leluhur kita. Selanjutnya adalah tantangan dalam membangun integrasi. Nah, di masa pandemi ini kita sudah tidak lagi menggunakan globalisasi. Sekarang adalah deglobalisasi. Kenapa kok deglobalisasi? Karena keran impor dan ekspor ditutup. Ini kesempatan kita untuk berintegrasi, saling membeli produk bangsa, saling menggunakan produk anak negeri, sesama anak negeri. Ini adalah peluang yang besar di masa pandemi ini untuk integrasi kita, untuk bisa Indonesia maju dan bersatu. Karena kita pada saat ini tidak tergantung bangsa lain. Bangsa Indonesia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari lain. Contoh, kita sudah mampu dalam bidang pangan, kita mampu. Ternyata kita mampu tidak impor pangan. Ternyata kita mampu tidak impor barang-barang di masa pandemi ini. Nah, ketika sebelum pandemi kan ada era globalisasi, sangat sulit dibendung karena banyak budaya, banyak produk dari luar membuat produk dari dalam negeri terkikis. Contohnya batik. Batik hampir diakui oleh bangsa lain. Nah, ini kita harus bersatu melawan tantangan dalam membangun integrasi. Kita belajar dari sejarah dulu. Ketika kita tidak bersatu, kita bersifat kesukuan, kedaerahan, kita mudah diadu domba, kita mudah dijajah sangat lama. Terus selanjutnya ke zaman kolonialisme modern seperti saat ini, ada dolarisasi, ada digitalisasi. Ini masa pandemi ini masa yang tepat untuk kita mengembangkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Mata uang kita kuat, teknologi kita kuat. Nah, ini akan menimbulkan integrasi yang sangat besar. Selama ini bangsa kita itu suka dengan budaya asing, padahal budaya dangdut kita digemari oleh negara lain. Anak-anak banyak yang suka dengan K-pop, banyak yang suka dengan pop, jazz, rock, dan lain. Padahal kita mempunyai musik yang hebat. Ada dangdut, ada gamelan, dan musik-musik kedaerahan lain. Tapi kita apa? Kita kurang cinta produk dalam negeri. Ini tantangan kita sebagai generasi muda. Kita harus timbul rasa cinta dalam negeri yang besar. Ini akan membuat integrasi kita kuat. Tantangan selanjutnya adalah tantangan ekonomi. Apalagi kita memasuki era Indonesia emas. Era di mana pemuda lebih banyak dari golongan anak-anak dan golongan orang tua. Ini saat kita sebagai pemuda yang menganggap sistem lama tidak bekerja dengan baik, old system doesn't work. Kita harus bersatu. Kita harus melawan bangsa-bangsa yang seharusnya bangsa kita itu bisa hebat, bisa besar, itu kita bisa. Jika kita bersatu. Bahkan dari sistem ekonomi saja, Indonesia hanya membeli produk sesama anak bangsa itu bisa maju. Nggak usah ekspor, nggak usah impor, Indonesia lebih bisa maju.
Ini menunjukkan bahwa Indonesia negara yang sangat kaya, negara yang mudah mengatur ekonominya, negara yang baik perilaku orangnya. Hanya saja ada oknum-oknum yang tidak ingin Indonesia merdeka, dibuat gaduhlah, dibuat heboh dengan suatu berita, suatu kasus, dibuat bingung. Nah, jadi di masa sekarang era digitalisasi, kita jangan mudah terprovokasi berita hoax. Kita harus cek dulu ini berita benar atau salah. Jangan sampai kita terprovokasi berita-berita yang tidak benar, karena itu mudah untuk menghancurkan integrasi kita. Contohnya kita diadu domba, cukuplah kita diadu domba antara orang Jawa dan orang Sunda, sehingga kita sampai melarang pernikahan antara orang Jawa dan Sunda. Padahal itu sebenarnya adalah adu domba dari Belanda. Saya mendapat penjelasan ini ketika saya menghadiri seminar oleh Profesor Agus Sunyoto. Bila ingin tahu lengkapnya silakan lihat-lihat beliau Profesor Agus Sunyoto di YouTube, banyak sekali. Itu ketika kita mempelajari sejarah bangsa kita akan timbul rasa integrasi kita, bahwa kita loh dulu pernah dijajah. Ini yang dirasakan pemuda dulu sehingga kuat rasa nasionalisme mereka. Pelajar dulu bukan hanya mengangkat buku tapi juga mengangkat senjata. Di Pare ada patung trip Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ini menunjukkan bahwa pelajar pun bisa mengusir penjajah. Apalagi kita bisa, ketika pelajar atau mahasiswa bersatu, berintegrasi, bisa membuat Indonesia menjadi negara yang besar. Kita harus kesampingkan ego kita, individualisme kita. Kita bersatu, kita berintegrasi. Saya rasa itu tantangan-tantangannya, tantangan digitalisasi, tantangan sifat dari mahasiswa atau pelajar yang saat ini, yakni terlalu ideologis, terlalu individualis. Kita harus kesampingkan itu. Kita harus munculkan rasa bersama, rasa integrasi. Ada 2 poin penting yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.